tentang bioteknologi farmasi antibodi monoklonal terapi autoimun. Nah, yang pertama itu akan Saifullah Zainal Abidin. Ya, yang pertama itu definisinya antibodi monoklonal merupakan protein yang dibuat di laboratorium yang bekerja dengan cara meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi virus atau imunoterapi dan patogen berbahaya lainnya. Kemudian bagaimana sih antibodi monoklonal dapat dihasilkan? Nah, antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Sel hibridoma merupakan fusi sel dan sel. Pembuatan sel hibridoma terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu imunisasi, fusi, dan cloning. Imunisasi adalah proses yang melibatkan pemberian antigen atau imunisasi dengan antigen kepada hewan percobaan untuk merangsang produksi antibodi monoklonal. Kemudian yang kedua itu ada fusi. Fusi adalah penggabungan kedua jenis sel, yaitu sel B limfosit dan sel mieloma. Kemudian yang ketiga itu ada berupa dengan cloning. Cloning adalah proses pembuatan salinan identik dari sel hibridoma yang menghasilkan antibodi monoklonal. Kemudian di sini apa sih perbedaan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal? Perbedaannya yaitu terletak pada namanya. Mono berarti satu dan poli berarti banyak. Antibodi monoklonal adalah klon dari satu antigen saja dan mengikat satu antigen saja. Kemudian poliklonal berasal dari beberapa jenis sel imun yang berbeda dan akan berikatan dengan lebih dari satu antigen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erika. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu dibagi menjadi beberapa ya. Nah, yang pertama itu sebagai buat pengecekan di rumah sakit, terus juga digunakan diagnosis, pengobatan penyakit dan penelitian. Nah, yang pertama itu contohnya itu sebagai alat untuk mengidentifikasi bahan di laboratorium atau digunakan dalam alat tes di rumah seperti alat tes kehamilan ataupun evaluasi. Nah, yang kedua itu bisa juga digunakan untuk mengetik jaringan dan darah untuk digunakan dalam transplantasi. Dan yang ketiga itu untuk diagnosis, yang keempat itu untuk pengobatan penyakit. Nah, selanjutnya itu ada jenis penyakit yang diobati itu apa aja sih dari antibodi monoklonal? Yang pertama itu antibodi monoklonal telah digunakan untuk mengobati kondisi berikut seperti kanker, penolakan transplantasi organ, gangguan inflamasi dan autoimun termasuk alergi, infeksi termasuk COVID. Terus juga ada autoporosis, kondisi mata, migrain dan kolesterol tinggi dan gangguan sistem saraf. Nah, ini yang kedua, yang terakhir itu ada prosedur penggunaan. Nah, dalam kebanyakan kasus ini antibodi itu digunakan melalui larutan intravena. Nah, bisa juga digunakan sebagai infus, terus digunakan dengan terapi kombinasi seperti kayak infus ditambah apa seperti itu obatnya. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Ana. Bagaimana mekanisme kerja antibodi monoklonal dalam tubuh? Jadi nanti yang pertama kan kalau ini kan kita dapat dari 3 ini. Pertama kita suntikan imunisasi. Ini tuh imunisasinya itu berupa polisakarida yang itu berupa bakteri atau virus. Nanti setelah beberapa hari
imunisasi, nanti kita suntik antigen. Antigen ini yang berisinya itu tentang isinya nah nanti habis itu isolasi sel imunnya tuh kita isolasi sel imun. Nanti setelah isolasi baru terdapat sel pembentukan antibodi. Sel ini tuh termasuknya sel baik. Nah terus nanti ada pertemuan antara sel baik dan sel tumor. Sel tumor ini termasuknya sel jahat. Tapi kenapa kita pakai sel jahat? Karena kita ambil positif dari sel tumornya itu dia bisa cepat perkembangan biaknya. Untuk yang negatifnya itu nanti dipres untuk sel tumornya. Jadi antara sel antibodi sel baik dan sel jahat dari sel tumor ini tuh difusi, kita pertemuan dengan namanya sel hibrida. Nanti dikloning secara hibrida, nanti hasilnya diperbanyak lalu didapatkan antibodi monoklonal. Terus mekanisme kerjanya itu menghambat interaksi antara virus dengan reseptor seluler dalam tubuh supaya virus di sini contohnya virus COVID ya, itu tidak terikat dengan sel tubuh kita. Terus untuk apa sih peran antibodi monoklonal itu tersebut? Itu perannya itu meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi virus, imunoterapi pada dan patogen berbahaya lainnya. Ya, cukup sekian dari presentasi kami. Kalau saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.